Halo anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabarnya? Mem harap semuanya sudah siap belajar ya. Hari ini anak-anak akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran yang ke-1. Hari ini anak-anak akan mempelajari puisi dan siklus hidup tumbuhan. Puisi, kalian akan belajar tentang pengertian puisi, mendengarkan puisi, dan latihan menyusun puisi. Sedangkan untuk siklus hidup tumbuhan, kalian akan belajar tentang apa itu siklus, kemudian contohnya, dan yang terakhir kalian harus membuat latihan membuat siklus hidup. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, agar lebih jelas, mari kita simak penjelasan tentang cita-cita. Sekarang kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Siapa tahu gambar tersebut merupakan salah satu cita-cita dari kalian. Aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Selanjutnya, gambar apakah ini? Ya, aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Kemudian, gambar selanjutnya adalah aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengobati hewan dan merawat yang sakit. Aku seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh cita-cita. Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita. Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama loh. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Tulisan Udin disebut puisi. Mari kita simak puisi berjudul Cita-citaku. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Apa itu puisi dan apa ciri-cirinya? Agar kalian paham apa itu puisi, mari kita simak ciri-ciri berikut ini. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Ya, pada puisi tersebut
terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Setiap bagian disebut dengan bait. Tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Mem ingatkan kembali bahwa huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, O. Huruf vokal terakhir pada baris pertama adalah A. Baris kedua U. Baris ketiga A dan baris keempat adalah U. Sekarang kita perhatikan bait yang kedua, huruf vokal terakhir A, U, A, U. Maka dapat kita lihat bahwa huruf vokal terakhir setiap baris adalah A, U, A, U. Dan yang bait kedua adalah A, U, A, U. Jadi, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Ya, benar sekali. Bunyi terakhir kata tersebut selalu berselang-seling. Tunjukkan keteraturan tersebut. Pada bait pertama, akhir kata setiap baris terdiri dari huruf hidup AU AU. Begitu pula pada bagian kedua, yaitu AU AU. Jadi, ciri-ciri puisi adalah penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Kemudian, setiap bait terdiri dari 4 baris. Puisi memiliki rima akhir A, B, A, B. Rima adalah pengulangan bunyi yang berulang. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Agar lebih paham, berlatihlah menyusun baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Ya, guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku. Ku ingin membalas jasamu. Kalau Lani ingin menjadi dokter, aku mau jadi petani yang sukses. Makanya aku mulai saat ini sudah sering memperhatikan tumbuh kembang tanaman-tanaman yang ada di sekitarku. Aku sangat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan agar mereka tumbuh dengan baik dan subur serta dapat berkembang biak. Siklus hidup tumbuhan berbeda-beda. Misalnya saja siklus kacang hijau dari biji berkecambah, bertunas, kemudian tumbuh menjadi kacang hijau dewasa, menghasilkan biji dan seterusnya. Sedangkan apel dan mangga dimulai dari tumbuhan dewasa menghasilkan bunga, bunga menghasilkan buah, dalam buah terdapat biji, saat ditanam maka akan muncul akar yang akan menjadi akar tumbuhan muda sebuah mangga atau apel. Daur hidup tumbuhan atau siklus hidup tumbuhan adalah suatu pertumbuhan serta perkembangan tumbuhan mulai dari kecil sampai dewasa. Coba perhatikan gambar di samping. Pada definisi lain, daur hidup adalah suatu proses atau tahapan-tahapan kehidupan atau daur makhluk hidup sejak lahir hingga menjadi dewasa.
Daur atau siklus hidup tumbuhan merupakan salah satu proses yang menandai perkembangan makhluk hidup sejak awal kehidupannya dimulai di bumi, sehingga bereproduksi atau berkembang biak untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Mari perhatikan siklus hidup tumbuhan berikut ini. Pada proses daur hidup akan terlihat suatu perubahan bentuk luar yang menandai fase perkembangan suatu individu dan menjadi suatu ciri-ciri daur hidup dari tumbuhan. Pertumbuhan pada tanaman dapat kita perhatikan dari makin bertambah besar serta tingginya suatu tanaman yang dikarenakan jumlah bagian sel tumbuhan yang bertambah banyak dan bertambah besar. Selain tumbuh, tanaman juga mengalami perkembangan. Siklus hidup tumbuhan berbiji. Setiap tumbuhan memiliki siklus hidup berbeda-beda. Hal ini tergantung dari tumbuhan tersebut berasal, misalnya saja dari biji. Siklus hidup tumbuhan dari sebuah biji yaitu dimulai dari biji. Biasanya biji yang sudah tua akan terlepas dari batangnya. Biji akan berjatuhan di atas tanah dan kemudian akan mengalami proses perkecambahan. Kemudian kecambah tumbuh menjadi tumbuhan kecil. Tumbuhan kecil lama-kelamaan menjadi tumbuhan lebih besar. Selanjutnya tumbuhan berbunga, berbuah, dan berbiji kembali. Siklus hidup tumbuhan berbiji akan kembali berulang. Namun tidak semua tumbuhan biji dapat membentuk bunga, kemudian menjadi buah. Tanaman berpolong seperti kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, dan kedelai dari bunga tidak membentuk buah, tetapi membentuk polong. Pada polong terdapat biji, kemudian ditumbuhkan menjadi tanaman baru.